Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah dan tetes air mata dalam hidupku. Katakan kepada Tuhan, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Amin Tuhan. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Cuma Tuhan saja katakan dengan lembut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ini yang kami rasakan dalam hidup kami, Terima kasih. Tuhan. Kasih setiamu luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Karena kasih-Mu luar biasa. Kasih-Mu ajaib bagi kami. Kasih-Mu lebih besar dari segala dosa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur.
nasihat bagi kami. Kami benar-benar menyadarinya. Kalau kami ada sampai saat ini, itu karena cinta-Mu, itu karena kasih-Mu Tuhan, itu karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bebaskan Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, Engkau mengurapi kami. Tuhan, Engkau yang melayakkan kami menghampiri Engkau. Engkau yang melayakkan setiap kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Engkau yang melayakkan hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Suci kuduskan hamba-Mu sehingga hamba layak menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Iya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Bersama kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Kita akan baca ayatnya yang ke-26 dan ayatnya yang ke-27. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-27. 23. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saat ini kita kembali melihat dalam Ibrani pasal yang ke-12 ini, ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-27, kembali kita belajar bagaimana tentang firman Tuhan sendiri. Kita lihat dikatakan Ibrani 12 ayat 26 ini dikatakan waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Waktu itu suaranya. Suaranya di sininya ini huruf besar berarti suaranya Tuhan, berarti firman Tuhan. Firman Tuhan menggoncangkan bumi dan janjinya bahwa satu kali lagi Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hal terjadi, beberapa hal dahsyat terjadi di muka bumi ini dan kita tahu bersama kabar di sana sini, baik itu gempa bumi, gunung meletus, atau banjir, ya tanah longsor, di mana-mana terjadi. Wabah belum selesai,
begitu banyak hal menyusul terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar firman Tuhan, ini adalah tanda-tanda zaman. Ya. Ini adalah tanda-tanda zaman di mana kita benar-benar berada di akhir daripada akhir zaman. Berarti kalau kita sudah melihat tanda-tanda seperti ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan berarti saya dan saudara kita cuek aja, hidup tanpa ada suatu kesadaran bahwa saya hidup untuk kekekalan. Saya hidup untuk mencapai suatu kekekalan, yaitu keselamatan di dalam Yesus. Nah, pada saat ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, coba saudara lihat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-6. Wahyu pasalnya yang ke-6, kita baca ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13. Wahyu pasal 6 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13. Kita baca ayat ini bersama-sama 2-3. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Saudara, kalau saudara melihat ini, beberapa hal yang sudah terjadi, yang kita lihat, yang kita alami hari-hari ini belum masuk kepada matahari, atau dikatakan di sini matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Kalau beberapa waktu yang lalu sudah ada blood moon. Ya. Tetapi kalau firman Allah di sini pada ayatnya yang ke-12, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini akan terjadi lebih lagi merah seluruhnya. Matahari juga dikatakan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Keseluruhan. Dan itu akan terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah melihat gerhana matahari, itu berangsur-angsur terang. Ya. Tetapi kita akan melihat itu akan terjadi bagaimana keseluruhan matahari dan atau keseluruhan bulan. Matahari hitam, bulan merah. Tapi ini sudah mulai kita melihat tanda-tanda seperti itu terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa-peristiwa itu akan terjadi, bukan hanya terjadi di satu daerah tertentu, tetapi akan terjadi secara universal. Akan terjadi secara keseluruhan. Di berbagai negara, bangsa, di berbagai daerah akan mengalami hal ini. Saat ini kita sudah mengalami bagian-bagian. Saudara, kalau saudara baca di dalam Wahyu, ya, saudara bisa lihat di dalam
Wahyu pasal 6 ini ke-6 meterai pertama dibuka. Di situ saudara bisa melihat meterai pertama, meterai kedua, meterai ketiga, meterai keempat, meterai kelima. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, meterai ke-6, di mana juga akan cawan-cawan murka Allah. Ketika meterai ketiga dibuka, itu akan terus berjalan, dan meterai keempat dibuka. Ketiga, keempat dibuka, sementara berjalan, meterai kelima dibuka. Meterai dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dibuka, sementara terus berjalan, meterai keenam dibuka. Jadi bukan berarti yang satu selesai ya sudah berikutnya yang kedua, tidak. Tapi dia akan terus berjalan. Oleh sebab itu, sejak dulu kita berkata begini, tanda-tanda zaman sudah ada, mana Tuhan datang? Kayaknya dari dulu sudah ada tuh yang namanya kelaparan. Yang dari dulu sudah ada perang, peperangan terjadi di mana-mana. Dari dulu sudah ada yang namanya gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita akan melihat bagaimana satu hal yang akan terjadi di muka bumi ini dan akan menggoncangkan bumi, dan firman Allah katakan akan menggoncangkan langit juga. Kalau dikatakan, pernah kita belajar firman Tuhan ini, kalau dikatakan bahwa goncangan terjadi, itu Tuhan menggoncangkan sekali lagi, dikatakan sekali lagi, aku akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi, tapi langit. Kalau dikatakan menggoncangkan bumi, saudara, hal-hal kehidupan kita saat ini terjadi goncangan, perekonomian, keuangan, kesehatan, semuanya sepertinya tergoncang. Tetapi dikatakan pada Ibrani tadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa akan terjadi goncangan satu kali lagi, akan digoncangkan apa saudara tadi? Langit. Hal-hal yang bersifat segala sesuatu ini alegoris, mendapat satu pengertian bahwa segala sesuatu yang bersifat rohani, ya, segala sesuatu yang bersifat rohani itu pun akan digoncangkan. Jadi ketika hal-hal yang di bumi ini digoncangkan, kita harus melewati yang namanya masalah. Kita harus melewati yang namanya penderitaan. Apakah imanmu tergoncang atau tidak? Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita bisa melihat bahwa begitu banyak anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan karena kebutuhannya. Anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan karena apa? Rayuan-rayuan. Baik itu tentang perekonomian, jaminan hidup, maupun tentang cinta. Sehingga begitu banyak anak-anak Tuhan yang harus meninggalkan Yesus, yang aras-arasan dengan Yesus, yang tidak sungguh-sungguh dengan Yesus, karena mulai berpaling, imannya mulai goncang. Hati-hati, jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang tergoncangkan, saudara. Karena di dalam Ibrani tadi, coba saudara kita perhatikan lagi. Ibrani pasal yang ke-12 tadi,
Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara, dalam Alkitab, tujuan goncangan terjadi sebenarnya Allah mau, Allah mau supaya iman kita kembali dihidupkan. Apakah saat goncangan itu ada, kita mulai beralih kepada yang lain. Kalau kita lihat di dalam Alkitab ada contoh tentang keluarga Betania. Dalam kita lihat bersama-sama saudaraku. Mulai dalam Lukas pasalnya yang ke-10. Kita buka Lukas pasalnya yang ke-10. Bersama kita baca ayatnya yang ke-38 hingga ayat yang ke-42. Ini keluarga Betania, Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, kalau saudara lihat pada pasal 10 dari Lukas ini keluarga Betania belum mengalami goncangan. Mereka sekeluarga ini ada 3 kakak beradik, Lazarus, Marta dan Maria. Tapi saat ini mereka belum mengalami yang namanya goncangan. Jadi Maria, kalau kita lihat Maria ini mengasihi Yesus. Dia duduk, dia duduk mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Dengan tekun dia duduk dan menyimak setiap perkataan Yesus. Dia mengasihi Yesus dan Yesus berkata, itu bagian yang terbaik yang diambil oleh Maria. Marta juga melakukan pelayanan meja. Tetapi dia lakukan dengan mulut yang bersungut-sungut. Ini Marta. Lazarus juga, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara baca, Lazarus di kitab-kitab lainnya di situ, Lazarus dia lebih mengutamakan usaha dan kurang peduli dengan ibadah. Ini Lazarus. Jadi mereka adalah keluarga yang sebenarnya mereka mengasihi Yesus. Dan Yesus juga mengasihi keluarga ini. Tetapi sebelum ada goncangan terjadi, Maria datang dengan tangan yang kosong. Dia datang, dia duduk. Tidak tercatat dalam Alkitab bahwa dia ada penyembahan, ada suatu persembahan yang dia lakukan kepada Yesus. Si Marta lakukan pelayanan tetapi mulutnya bersungut-sungut, saudara. Nah, coba kita perhatikan dalam Yohanes pasal yang ke-11, ini masih keluarga Betania. Yohanes pasal yang ke-11 kita akan baca
Saudara perhatikan baik-baik ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang ke-6. Coba kita lihat. Yohanes 11 ayatnya yang ke-3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara, kalau saudara membaca firman Tuhan ini masih keluarga Betania, masih Lazarus, Marta, dan Maria. Lazarus dikabarkan dia sakit. Yesus, orang yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Berarti, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan penyakit yang mematikan kita. Bukan sakit penyakit yang mematikan kita. Tapi kehendak Tuhan sudah waktunya selesai. Jadi bukan berarti hamba-hamba Tuhan, para petugas medis, mereka mengalami yang namanya kematian dengan status vonis dari rumah sakit. Mereka itu COVID. Bukan berarti COVID-19 itu yang mematikan mereka, tetapi memang sudah selesai waktunya mereka. Bagi Tuhan, mereka sudah selesai. Tetapi bukan berarti juga kita hidup tidak dalam kebersihan. Sebenarnya kita ini diajarin hidup bersih kok. Bagaimana kita menghargai, seharusnya kita menyadari Tuhan sebenarnya hanya mau mengajari kita menghargai tubuh kita. Ya, untuk merawat tubuh kita. Apa yang Tuhan berikan, karena di dalam tubuh kita, ini juga dikatakan adalah bait Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara melihat ini, Yesus sengaja, pada ayat 6, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kalau dikatakan Yesus sengaja, apakah Yesus jahat? Tidak. Karena Yesus tahu apa yang harus Yesus lakukan buat Lazarus. Yesus tahu apa yang harus Yesus lakukan buat saya dan saudara. Oleh sebab itu apapun yang saudara alami hari-hari ini, tenang, percaya bahwa sebenarnya ada sesuatu yang Allah rancangkan dalam hidup kita. Dan tidak ada rancangan Allah yang jahat. Amin. Tidak ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat tadi, goncangan-goncangan yang terjadi dalam kehidupan dari keluarga Betania,
Coba saudara lihat pada pasal yang ke-12 dalam Yohanes pasal 12. Kita baca ayat ini, Yohanes pasal yang ke-12. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Setelah ada goncangan, saudara perhatikan. Ya, setelah ada goncangan, bagaimana yang dialami Lazarus? Lazarus mati. Sudah 4 hari. Sehingga mereka berkata bahwa sudahlah Tuhan. Dia sudah bau. Tetapi Yesus katakan tidak, dia sedang tidur. Karena bagi Yesus, Yesus sanggup membangkitkan dia. Setelah goncangan itu terjadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi juga di dalam kehidupan keluarga Betania? Ternyata mereka mengalami kerohanian, ya, kerohanian mereka meningkat. Mereka mengalami kerohanian yang dipulihkan, kerohanian yang berkualitas setelah goncangan. Tetapi mereka mengalami ini, ada kualitas kerohanian setelah goncangan. Karena mereka percaya setiap perkataan Yesus. Bahwa di dalam goncangan itu, kalau engkau percaya saja, pegang terus, pegang Yesus, pegang firman, pegang kebenaran, pegang janji Allah, maka di situ engkau akan tetap bertahan di dalam goncangan itu. Tetapi ketika goncangan datang, engkau sibuk mencari pegangan-pegangan dunia, maka itu pun akan terhapus. Kemana kita mau mencari perlindungan itu? Apakah kita berkata, oh di daerah ini aman, di daerah ini aman. Semua itu digoncangkan. Yang tidak tergoncangkan apabila kita percaya kepada setiap perkataan firman Tuhan. Bahwa kalau Tuhan tidak mengizinkan sehelai rambut kita ini jatuh, maka itu tidak akan terjadi. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah dalam firman. Jangan hidup dengan ketakutan karena ini semuanya. Saudaraku, itu adalah sia-sia. Tetapi kalau kita mau hidup di dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang tidak tergoncangkan. Saudara, kalau saudara baca di dalam Mazmur 126, ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-6, judul firman Tuhan tadi adalah tetap bertahan, ya, tetap bertahan. Mazmur 126 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih
pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara lihat, ini adalah nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah ini adalah nyanyian ketika para lelaki atau para pria-pria Israel, mereka harus pergi ke Bait Allah, ke Yerusalem, mereka harus mendaki bukit yang tingginya kira-kira 800 meter dari permukaan air. Dan ketika mereka mendaki untuk menuju ke Yerusalem, ke Bait Allah itu, mereka harus melewati yang namanya perjalanan yang tidak enak. Tetapi tujuan mereka mau pergi ke Bait Allah. Dan ketika mereka sampai di Bait Allah, di situ ada kemenangan yang Allah berikan bagi mereka. Sehingga dikatakan di sini, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi saudaraku, hari-hari ini begitu banyak tantangan yang datang dalam kehidupan saya dan saudara untuk menghalangi kita pergi ke Bait Allah, pergi menyembah Tuhan. Tetapi kalau kita menang, kita berhasil mencapai Bait Allah itu. Ada pujian penyembahan di situ. Dan engkau melakukannya. Maka saudara tahu, ada kemenangan yang luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau dalam Ayub pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku. Ya dikatakan karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudaraku, ini si Ayub, goncangan apa sih yang belum dia alami? Goncangan global terjadi buat Ayub. Kesehatan iya, keluarga iya, harta iya, sosial iya, dijauhi teman-temannya, dikutuki istrinya sendiri, anaknya mati, hartanya ludes, dia harus mengalami sakit penyakit. Saudaraku, kena kusta, gatal dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, sampai dia harus menggaruk badannya itu pakai beling. Bisa saudara bayangkan? Menggaruk tubuhnya ini pakai beling, meleleh. Karena garukan-garukannya, beling yang tajam itu. Dia mengalami goncangan global saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi dia berkata, karena dia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, goncangan apa yang terjadi hari-hari ini dalam kehidupanmu? Tetap bertahan. Tetap bertahan. Sebab ketika engkau bertahan, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ketika engkau percaya kepada Dia, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupanmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara lihat di dalam Markus 13, Markus 13 ayat yang ke-13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Jadi jangan mau, ya,
Jangan mau kita ditipu oleh situasi saat ini, saudaraku. Karena firman Tuhan katakan, kalau saudara baca topik dari bacaan ini dikatakan permulaan penderitaan. Ayat 13 dikatakan, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Dibenci itu bukan berarti saja dimusuhin, ya, dianiaya, walaupun itu juga ada di dalamnya. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang akan berusaha merekayasa segala sesuatu supaya kita tidak percaya Yesus. Orang-orang akan merekayasa segala sesuatu supaya waktu kita tidak persembahkan untuk Dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Ini firman Tuhan. Ya, ini adalah firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dapat digoncangkan? Segala sesuatu yang tidak tumbuh dalam firman Tuhan itu dapat digoncangkan. Karena semua bisa berubah, hanya firman Tuhan yang tidak berubah. Jadi segala sesuatu yang di luar dari Tuhan itu akan tergoncangkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bangun roh kita di dalam firman Tuhan. Bangun supaya kita tetap bertahan ketika kita mengalami goncangan sana sini. Amin. Ya. Karena ketika engkau berjalan sambil menabur benih, dikatakan bahwa kita akan membawa pulang berkas-berkasnya. Ya. Asalkan engkau ketika mau menghadap Tuhan, engkau tidak dihalangi oleh apapun. Seperti para pria Israel saat itu. Mereka tidak berhenti ketika banyak tantangan yang harus mereka lewati untuk datang kepada Tuhan. Tapi mereka terus berjalan sambil menyanyikan nyanyian ziarah. Kalau saudara bisa lihat dalam Mazmur, cari nyanyian ziarah itu. Itulah mereka pujikan, mereka mazmurkan sampai ke rumah Tuhan. Dan disitulah sukacita Allah luar biasa. Itu yang tidak dapat digoncangkan. Saudara percaya, ketika saudara sungguh-sungguh kepada Yesus, maka engkau akan melihat jaminan Allah itu ada bagi keluargamu, bagi usaha pekerjaanmu, bagi bisnismu, pelayananmu, masa depanmu, apapun itu. Ada di dalam jaminan Tuhan. Tetap bertahan, walaupun ada bagian-bagian yang digoncangkan. Tetap pegang firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang tidak tergoncangkan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Segala sesuatu di dalam kami dapat digoncangkan. Mungkin dunia berkata bahwa setiap kami yang mereka lihat sepertinya tidak ada kekuatan yang dapat diandalkan. Sehingga mereka mulai berkata bahwa hidup di dalam apapun itu akan tergoncangkan.
Tapi saat ini kami mau berkata, Tuhan, goncangan demi goncangan yang datang dalam hidup kami membuat kerohanian kami lebih berkualitas di hadapan Tuhan. Kami tidak akan mundur, Tuhan. Kami akan terus melangkah bersama dengan Engkau. Ampuni setiap keraguan-raguan kami, Tuhan. Ajari kami untuk kami mengerti, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus dikuatkan imannya, bahwa sesungguhnya di dalam Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan, biarlah kami berlindung kepadamu. Engkau kekuatan kami, Engkau perisai kami. Ampuni kami, Tuhan. Kalau hari-hari yang kami lalui, kami mencari perlindungan dunia. Saat ini kami mau berkata, Engkau adalah perlindungan kami, sehingga kami tetap bertahan. Terima kasih, Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri, saudaraku. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Sekali lagi katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkaulah perisaiku Terima kasih. saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, Pulihkan jiwaku. pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Tuhan, mari Amin Tuhan. Engkau berikan pengertian kepada setiap kami, bahwa sesungguhnya hanya
di dalam Engkau. Hidup kami tidak dapat digoncangkan ketika kami berlindung di dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah jaminan hidup kami. Segala sesuatu dalam dunia ini bisa digoncangkan. Tapi ketika kami tetap percaya kepada setiap janji firman-Mu, kami berpegang teguh kepada firman-Mu, maka kami akan menjadi anak-anak-Mu yang tetap bertahan di tengah badai dunia ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Kami bertahan dalam tekanan Tuhan, dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan. Terima kasih sampai kapanpun
kami sadar kami tidak mampu bertahan Tuhan. Saat menghadapi badai goncangan di dalam hidup kami. Tetapi kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang baik. Kami punya Tuhan yang mengerti kami. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu akan selalu memegang kami dan menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk semua. Saat ini hamba berdoa buat umat-umat Tuhan yang sedang sakit. Mari Tuhan, Tuhan datang di dalam kehidupan mereka. Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami masalah, dari masalah dalam pekerjaan, dalam keluarga, hal apapun itu juga Tuhan. Kami Tuhan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang berkuasa atas setiap pekerjaan rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bangsa negara kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kota kami, biarlah semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan memberkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir saat ini, yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, yang sudah memuji, menyembah Tuhan, sudah mempersembahkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali menyertai Tuhan, perjalanan Kau tibakan dengan selamat ya Tuhan. Saudaraku, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau kembali dengan membawa segala berkat perlindungan Allah saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.